Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan memulai ibadah kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini Senin 1 Juni 2020, kita merayakan hari Pentakosta yang kedua, yaitu peringatan hari turunnya Roh Kudus, yang mengingatkan semua orang percaya mengenal Roh yang berasal dari Allah dan hidup di dalam Roh. Pentakosta mengingatkan kita atas sejarah berdirinya gereja. Setiap orang percaya diutus menjadi saksi Kristus dan dikuatkan oleh Roh. Kita telah dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam persekutuan jemaat, menjadi satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kita telah menjadi satu di dalam darah Yesus Kristus, tanpa memandang latar belakang suku, warna kulit, bahasa, dan bangsa. Dan kita telah menjadi satu di dalam Yesus, satu dalam iman dan baptisan. Nabi Yesaya mengatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang yang tertindas. Dia telah mengutus aku untuk membalut orang yang patah hati, untuk menyatakan kebebasan kepada para tawanan dan kelepasan kepada para tahanan. Saudara seiman, kenalilah Roh yang berasal dari Allah. Hasilkanlah buah Roh, sebab itu yang diinginkan Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1, 3, dan 4. Muliakanlah Allah Bapa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering.
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Tinggallah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Haleluya. 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 Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertahu dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 247 ayat 1 dan ayat 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkan. Hukum Taurat, pemahaman tentang hari turunnya Roh Kudus. Marilah menegarkan kembali pemahaman kita tentang hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus melalui ayat-ayat firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan ayat 2, lawanlah godaan. Pengakuan dosa dan janji tentang keselamatan. Saudara yang telah menerima urapan Roh Kudus, datanglah menghadap Tuhan dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kita masa lampau. Marilah kita bersujud, berdoa, memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami sangat menyesal dan malu atas segala dosa dan kesalahan kami, baik melalui perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu yang besar. Selamatkanlah kami dari musuh kami, yaitu iblis yang berusaha menelan hidup kami. Kami sering berdoa dengan ucapan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Terkadang kami tidak menuruti kebenaran firman-Mu, sehingga hati kami menjadi gelisah dan susah. Kami sering melupakan Engkau ya Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan, janganlah balaskan segala dosa dan kesalahan kami. Dengarlah seruan kami. Kami sangat susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Bermurah hatilah bagi kami. Kadang hidup kita dipenuhi rasa gelisah dan takut karena mendengar berbagai masalah dan persoalan, sehingga kami menjalani hidup dengan ketakutan. Ajarlah kami akan kebenaran firman-Mu yang berkata,
Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, memohon ampun atas segala dosa kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sangat menderita dan malu atas dosa-dosa kami. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, teguhkanlah hati kami, tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bersukacita menjalani hidup kami. Engkaulah sumber pengasihan dan berkat, janganlah lupakan kami. Dengarkanlah dua permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya berusaha hidup kudus di hadapan-Mu. Biarlah perkataan dan perbuatan kami penuh kasih sebagai buah roh yang kami terima hari ini. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan ayat 3. Roh Kudus tetap teguh.
Epistel untuk kita dari Keluaran 35 ayat 30 sampai 35. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kerbiji dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yaitu sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 dan 2. Datanglah ya sumber rahmat. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui mimbar ini kami menghimbau agar kita segera menyodorkan persembahan kita, persembahan mingguan, begitu juga pilihan bulanan kepada huria kita. Terima kasih. Kita melanjutkan ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 270 ayat 1 dan 2. Bila nanti Yesus datang.
bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih yang sedang menyaksikan siaran ibadah pada malam hari ini, firman Tuhan untuk kita di peringatan akan turunnya Roh Kudus Pentakosta yang kedua tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat hari Pentakosta yang kedua untuk kita semua. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus ada peribahasa yang mengatakan tak ada padi yang bernas setangkai. Tentu peribahasa ini tidak begitu populer. Tentu peribahasa ini kurang begitu familiar di telinga kita, karena kita mungkin lebih sering mendengar peribahasa yang mengatakan tak ada gading yang tak retak. Tetapi yang pasti, kedua peribahasa tadi memiliki arti dan makna yang sama. Mau mengatakan kepada kita semua bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang sempurna. Kita masing-masing pasti memiliki kekurangan. Kita pasti masing-masing memiliki keterbatasan. Kita pasti masing-masing memiliki kelemahan, baik itu secara fisik, secara intelektual, baik itu juga secara finansial, maupun dalam hal emosional. Tetapi walaupun kita memiliki kelemahan, walaupun kita memiliki keterbatasan, walaupun kita memiliki kekurangan, fakta mengatakan, realita mengatakan, sering bahkan mau dikatakan kepada kita ketika kita melihat keadaan di zaman sekarang ini, sering dan cenderung kita menutup-nutupi, menyembunyikan dengan rapat kesalahan, kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita itu agar tidak terekspos. Kita sering menutup-nutupi, menyembunyikan semua itu agar tidak dilihat orang, agar orang lain tidak mengetahuinya, dengan cara menonjolkan kelebihan kita, dengan cara bahkan mau menjatuhkan sesama kita, bahkan mau kita memaksakan diri kita agar kelemahan dan keterbatasan, kekurangan kita itu tidak dilihat oleh mereka, agar kita tidak terlihat lemah dan agar mereka melihat kita hebat. Apalagi orang Batak. Orang Batak adalah suku orang yang paling
memiliki gengsi yang besar. Sangat susah, sangat sulit untuk mengakui kelemahannya. Sangat susah, sangat sulit untuk mengakui kekurangannya, mengakui keterbatasannya. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Banyak orang Batak ketika bulan Desember mereka pulang ke kampung, mereka habis-habisan mengeluarkan uang, merental mobil, pergi ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini, belanja sana sini, dan dilihat orang kampung, oh begitu hebat. Padahal situasi kondisi ketika mereka tinggal di perkotaan bisa dikatakan ekonominya menengah ke bawah. Bisa dikatakan ketika dia di kota tidak semewah, tidak sehebat seperti yang ditunjukkan di kampung. Justru ketika di kota dia maco, mangan-comangan. Ini juga terjadi di zaman sekarang. Banyak orang yang tidak ingin kelemahan, kekurangan, keterbatasannya itu supaya tidak terlihat orang, supaya orang lain tidak mengetahuinya, sehingga dia menutup rapat-rapat. Tetapi yang menjadi persoalannya, mengapa kita takut mengakui kelemahan kita? Mengapa kita malu mengakui keterbatasan kita? Haruskah kita malu dengan kelemahan kita? Haruskah kita malu dengan kekurangan kita? Haruskah kita malu dengan keterbatasan kita? Bukankah sesungguhnya semua orang memiliki kelemahan, kekurangan, keterbatasannya masing-masing? Inilah yang bisa kita lihat di dalam nats kita pada malam hari ini. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di dalam nats ini terkhusus di ayat 3 jelas dikatakan Paulus di situ, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Di sini Paulus jelas mengatakan kepada kita semua bahwa Paulus tidak malu, bahwa Paulus tidak takut mengakui kekurangannya, mengakui keterbatasannya, mengakui kelemahannya. Dia dengan jelas mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, yang sedang menyaksikan siaran ibadah pada malam hari ini, kelemahan apa yang dimaksud di dalam nats ini? Mengapa Paulus mengatakan aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan? Ternyata kelemahan yang dimaksud di dalam nats kita pada malam hari ini bukan kelemahan secara intelektual. Karena kita tahu Paulus adalah orang yang terpelajar. Mulai kecil dia sudah dididik, diajarkan pendidikan Yahudi. Masa remajanya dihabiskan di sinagoge. Begitu juga gurunya adalah Gamaliel, seorang yang terpandang, terkemuka, disegani oleh kaum Farisi, oleh kaum Saduki, oleh kaum Eseni. Tentu bukan karena intelektual, bukan juga karena masalah finansial, karena kita tahu bahwasanya Pauluslah sendiri yang membiayai pelayanannya. Dia bekerja sebagai tukang tenda dan dia tidak mengomersilkan pelayanannya tersebut. Lalu kalau bukan karena intelektual, lalu kalau bukan karena masalah finansial, lalu mengapa? Apa yang dimaksud Paulus dengan kelemahan di dalam ayat 3 ini? Ternyata Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelemahan yang dimaksud Paulus di sini lebih condong mengarah kepada kelemahan fisik. Sebab Paulus sendiri mengatakan
di 2 Korintus 2 ayat 7 bahwasanya Paulus memiliki duri dalam daging. Jika dikatakan duri dalam daging, mau mengatakan kepada kita semua Paulus memiliki penyakit, membuat daya tahan tubuhnya, fisiknya tidak begitu sempurna. Itulah mengapa Paulus sangat takut dan sangat gentar. Dia takut tidak diterima oleh orang-orang yang ada di Korintus ketika melayani, karena orang-orang Korintus begitu mementingkan penampilan, begitu mementingkan gaya, dan begitu melihat orang, dia hanya melihat dari segi style, penampilan, wajah, dan dilihatnya jika itu menarik penampilannya, jika penampilannya meyakinkan, tentu mereka akan menerimanya. Apa yang terjadi di Paulus dalam nats kita pagi hari ini, ternyata itu juga pernah terjadi di Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang-orang Yahudi memiliki konsep bahwa Mesias adalah seorang yang gagah, bahwa Mesias adalah orang yang menunggangi kuda, berpakaian bagus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus yang mengatakan dirinya adalah anak Daud, ternyata dia sendiri ditolak karena menunggangi keledai, sehingga mereka orang Yahudi beranggapan, oh, masa Mesias berpenampilan seperti ini. Sehingga karena orang Yahudi berpikir melihat seseorang dari penampilan saja, akhirnya mereka menolak Yesus. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus, apa yang terjadi pada Paulus, itu juga yang sering terjadi di zaman sekarang. Bukankah itu juga yang kita lakukan pada zaman saat ini, pada zaman sekarang? Kita melihat seseorang hanya dari penampilannya saja, hanya dari bentuk fisik saja yang pertama kali kita lihat dari seseorang. Makanya ada ungkapan yang mengatakan dari mata turun ke hati. Makanya sampai ada ungkapan pertama dilihat adalah bibit, bebek, dan bobot. Jika dikatakan bibit berarti mengarah kepada penampilan, gaya, dan fisik saja. Dari sini bisa kita lihat dari contoh-contoh ini mau mengatakan kepada kita yang pertama, jemaat yang terkasih, jangan melihat dari cover atau sampulnya saja. Karena bisa saja orang berpenampilan seperti Roh Kudus, bisa saja penampilannya begitu wah, begitu bagus, begitu cantik, begitu hebat, tetapi ternyata di dalam dirinya bukan Roh Kudus tetapi roh halus. Bisa saja orang berpenampilan wajahnya seram, wajahnya seperti Rambo, tetapi hatinya seperti Hello Kitty, begitu lembut dan begitu ikhlas, tulus mengasihi sesamanya. Jadi melalui nats kita pada malam hari ini mengatakan kepada kita yang pertama, jangan melihat menilai seseorang dari sampulnya saja, dari covernya saja, dari penampilan, dari fisiknya saja. Yang kedua mau mengatakan kepada kita di dalam nats kita pada malam hari ini, yang berhak menilai itu ternyata bukan kita tetapi Tuhan. Karena apa yang dilihat manusia belum tentu sama seperti yang dilihat Tuhan. Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat penampilan. Yang ketiga mau dikatakan kepada kita, karena tidak ada yang sempurna satupun di dunia ini,
Masing-masing memiliki kelemahan, masing-masing memiliki kekurangan, masing-masing memiliki keterbatasan. Hendaklah kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan itu menjadi dasar kita untuk saling memperlengkapi, untuk saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Jangan menjadikan kekurangan, kelemahan seseorang itu, keterbatasan seseorang itu menjadi bahan bulian. Jangan membuat kekurangan, kelemahan, keterbatasan orang itu menjadi jurang pemisah antara kita dengan dia. Tetapi saling membantu dan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Aido didok Tuhan Yesus masih urupan mahamu manaon nadok doki ido dalan laho mangaradoti patikni Kristusi. Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata bukan hanya Paulus yang mampu mau mengakui, menyadari kelemahan, keterbatasannya, tetapi Musa juga ternyata berani mengakui, menyadari akan kelemahan, kekurangan, keterbatasan. Jika kita baca di dalam Keluaran 4 ayat 10, ketika Tuhan menyuruh Musa untuk pergi mengumpulkan tua-tua Israel, tetapi ketika Tuhan memberikan perintah seperti itu kepada Musa, lalu Musa menjawab, membalas dengan perkataan, Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Tuhan, aku ini berat mulut, berat lidah. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa menyadari, mengakui akan kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, justru Tuhan memampukan dia, memberikan kuasa kepadanya, dan memberikan penolong baginya, yakni Harun sebagai rekan kerjanya dalam melayani umat Israel dan menemani Musa melanjutkan misinya. Dan itu juga yang terlihat pada sosok, pada diri Paulus di dalam nats kita pada malam hari ini. Ketika Paulus mengatakan, aku datang dengan kelemahanku, mengakui, menyadari akan kelemahan, akan kekurangannya, akan keterbatasannya. Disitulah Tuhan bekerja melalui roh yang ada di dalam diri Paulus. Roh itulah yang memberikan kekuatan kepada Paulus. Dan ternyata bukan hanya roh yang bekerja memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan kuasa, memampukan Paulus, dan Tuhan membangkitkan penolong baginya, yakni rekan-rekannya dalam menjalankan misi, sehingga Paulus bisa memberitakan Injil dengan baik. Apa yang mau kita lihat di dalam nats kita pada malam hari ini? Yang pertama, dari kejadian itu yang mengakui, menyadari kesalahan, kita juga harus mampu berbesar hati, mengakui kekurangan kita. Kita juga harus mampu berbesar hati, mengakui kelemahan kita. Kita juga harus mampu berbesar hati, mengakui keterbatasan kita, mengakui kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Bukan berarti kita minder, bukan berarti mengarah kepada perasaan rendah diri, tetapi lebih tepat mengarah kepada rendah hati, dan bertujuan untuk mengingatkan kita agar kita tetap berpijak di dunia ini, tetap low profile. Bukankah itu juga
yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Ketika orang banyak mengeluhkannya akibat pelayanannya, tetapi apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bukan aku, tetapi Dia yang akan datang. Biarlah Dia semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Itu menunjukkan kerendahan hati dalam sosok Yohanes. Begitu juga dengan Paulus di sini yang mengatakan, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan. Ketika dia rendah hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, merendahkan hatinya kepada sesama, Tuhan memberkati, mengurapi dia, dan Tuhan bekerja melalui Roh. Dan itulah yang kita rayakan saat ini. Roh itu tinggal diam di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang kedua yang bisa kita ambil di dalam nats kita pada malam hari ini, Paulus juga pernah berkata di 2 Korintus 12 ayat 10, ketika aku lemah, di situ aku kuat. Di hagaleokido, di sido au margogo. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Ketika aku lemah, di situ aku kuat. Jawabannya hanya yang pertama adalah ternyata roh yang ada di dalam diri Paulus adalah roh yang memberikan kekuatan, bukan roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kekuatan, yang membimbing dia, menghibur dia, membawa dia ke jalan yang benar, bukan menjadi batu sandungan atau mencelakakan dirinya, sehingga dia bisa kuat, sehingga dia bisa memberitakan firman Tuhan dengan baik. Begitu juga dengan roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita melihat situasi kondisi saat ini yang sebentar lagi akan memasuki tahap new normal, keadaan akan kembali seperti semula, kita akan kembali beribadah, kita akan kembali bersekolah, kita akan kembali bekerja. Tentu banyak pertanyaan di dalam hati kita, tentu kita merasa resah, tentu kita merasa takut, tentu kita merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kami mampu bertahan dengan di situasi new normal ini? Tetapi saudaraku, ingatlah, roh Tuhan ada padamu, roh yang membangkitkan ketakutan, roh yang selalu siap sedia ketika engkau menyerahkan dirimu, memberikan dirimu sepenuhnya untuk dibimbing dan dituntun, engkau pasti akan selamat. Yang kedua, mengapa Paulus mengatakan ketika aku lemah, di situ aku kuat? Di hagaleoki doau, di sidoau margogo. Di hagaleoki doau margogo. Mengapa Paulus mengatakan seperti itu? Ternyata Paulus, walaupun dia memiliki keterbatasan, walaupun dia memiliki kekurangan, tetapi dia juga memiliki kelebihan. Dia menyadari akan talentanya, dan talenta itulah yang dikembangkan olehnya. Begitu juga dengan kita, walaupun dikatakan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kita masing-masing memiliki kekurangan, kita masing-masing memiliki kelemahan, keterbatasan. Tetapi di balik kelemahan, kekurangan, keterbatasan itu, kita memiliki kelebihan. Oleh sebab itu, kembangkanlah itu talenta yang ada di dalam dirimu, kelebihan yang ada di dalam dirimu, sehingga melalui dirimu engkau tetap maju melangkah ke depan, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Paulus di sini mengatakan ketika aku lemah, di situ aku kuat. Karena selain Roh Kudus,
Roh yang ada di dalam diri Paulus, yang membimbing Paulus, yang menguatkan Paulus, yang menuntun Paulus, ternyata Tuhan juga membangkitkan penolong untuk Paulus sebagai rekan bekerjanya memberitakan firman Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sadar maupun tidak sadar, ternyata Tuhan selain memberikan roh di dalam diri kita, Tuhan juga telah membangkitkan seorang penolong yang sepadan bagi kita. Bisa saja itu suamimu, bisa juga itu istrimu, bisa juga itu anak-anakmu, maupun orang-orang di sekitarmu yang selalu ada setiap saat, yang selalu mendukungmu, yang selalu menopangmu ketika engkau membutuhkan pertolongan dan ketika engkau sedang lemah. Sekarang yang menjadi persoalan, ketika Tuhan membangkitkan penolong sebagai rekan kita di dalam menjalani hidup ini, apakah kita mau memberikan kepercayaan, mau memberikan kepada mereka supaya mereka ikut ambil bagian dalam kehidupan kita? Apakah kita memberikan kesempatan kepada mereka, memberikan kepercayaan kepada mereka supaya juga mereka ikut merasakan, ikut membantu, ikut mengambil bagian di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena apa Bapak Ibu? Banyak kenyataan yang terjadi di dalam hidup ini. Banyak di antara kita yang justru malah merasa percaya diri, memaksakan diri, mengatakan diri kita mampu, mengatakan diri kita bisa, mengatakan oh ini aku mampu, aku bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata hasilnya kurang begitu maksimal. Ternyata hasilnya jauh dari apa yang diharapkan. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus? Ketika Paulus tidak lagi memiliki kekuatan, ketika Paulus di dalam situasi yang begitu sulit, begitu lemah, dia tetap memberikan kepercayaan, dia tetap memberikan kesempatan kepada rekan-rekannya untuk ikut ambil bagian dalam perjalanan misinya. Ketika dia kuat, ketika dia bersukacita, dia pun tidak lupa memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk rekan-rekannya, orang-orang di sekelilingnya untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan misinya. Oleh sebab itu, melalui firman ini mau mengatakan kepada kita, berikan mereka kepercayaan, berikanlah kepada mereka kesempatan untuk turut bekerja bersama-sama denganmu dalam melayani Tuhan, dan ikut turut bersama-sama bekerja samamu dalam menjalani hidup ini. Ubaina hidok ulok unang lego oper kawan. Yang ketiga yang bisa kita lihat di dalam nats kita pada malam hari ini, hikmat dunia itu berbeda dengan hikmat surgawi. Di mana bedanya? Mungkin jemaat yang terkasih pernah membaca, mendengar ada sekelompok orang, kelompok rahasia yang menamai dirinya sebagai Illuminati. Kelompok ini berdiri di tahun 1776 pada zaman pencerahan. Dan melalui kelompok ini juga maka terciptalah revolusi di Jerman, revolusi di Inggris, revolusi di Perancis,
Dan kelompok ini masih ada sampai dengan sekarang. Bahkan banyak dikaitkan dengan kejadian yang terjadi saat ini. Penyebaran COVID-19 dikatakan dilatar belakangi oleh kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok yang menganut kemerdekaan dalam pikiran, bebas berpikir dan mendewakan pengetahuan. Oleh sebab itu, ketika seseorang telah jatuh di dalam konsep berpikir seperti itu, tentu dia tidak akan mempercayai Tuhan. Dan misi dari kelompok ini adalah menciptakan tatanan dunia baru yang kita kenal dengan istilah New World Order. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kelompok yang seperti ini yang mendewakan pengetahuan, yang memberikan kebebasan dalam berpikir, ternyata kelompok yang seperti ini pernah ada juga di Korintus. Mereka adalah aliran Gnostik yang mendewakan ilmu pengetahuan, yang mengedepankan kebebasan dalam berpikir, sehingga mereka menganggap keselamatan hanya diperoleh bila memiliki ilmu pengetahuan, sehingga mereka menganggap bahwa salib adalah kebodohan karena salib tidak masuk di dalam logika berpikir mereka. Apa yang mau kita lihat dalam hal ini, ternyata sadar maupun tidak sadar, mungkin ada orang-orang di sekitar kita, bahkan kita sendiri telah masuk ke dalam paham seperti itu, mengedepankan kebebasan berpikir dan mendewakan ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita telah masuk ke dalam konsep berpikir seperti itu, ketika kita telah masuk ke dalam paham seperti itu, akhirnya kita yang pertama memegahkan diri, melupakan Tuhan. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam konsep berpikir seperti itu, masuk ke dalam paham yang seperti itu, tentu tidak ada lagi kasih. Hidup di para hotang di parlabian. Nabisuk napunah ata naoto tupang gadisa. Itulah salah satu wujud bahwa tidak ada kasih lagi ketika kita masuk ke dalam paham seperti itu. Seharusnya Nabisuk napunahata mengajari naoto asa unang tupang gadisa. Itu yang seharusnya terjadi. Baru yang ketiga, ketika kita masuk terjebak di dalam aliran yang seperti itu, tentu kita akan gampang khawatir, gampang frustasi, gampang putus asa, gampang patah semangat, karena kita terus mengedepankan pikiran logika kita saja. Apalagi ketika apa yang kita harapkan itu tidak bisa terwujud, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tidak bisa terwujud, tentu akan ada kekecewaan, frustasi, dan patah semangat. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, itulah ciri-ciri orang yang memiliki hikmat duniawi, karena itu justru bisa membinasakan kita semua. Ketika kita lebih mengedepankan dan bergantung kepada hikmat dunia. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan kepada kita, jangan kita bergantung kepada hikmat duniawi, hikmat manusia, tetapi bergantunglah kepada imanmu, karena hanya melalui imanmu engkau bisa diselamatkan. Bergantunglah kepada hikmat dari surgawi, datanglah kepadanya, sebab
segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dari situlah datang semua, sehingga engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga engkau bisa membuat sebuah keputusan tidak berdampak fatal bagi dirimu. Ketika engkau mengandalkan hikmat surgawi yang engkau minta kepada Tuhan, Roh Maha Tuau, kamu akan aloja dalam asor asa upasaunak kamu. Tarilah dulu kerajaan Tuhan, dungi tambahonon nado akka otek Tuhanmu. Rom 11 ayat 36 dan Matius 11 ayat 28. Selamat Pentakosta untuk kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada malam hari ini di hari Pentakosta yang kedua, peringatan akan turunnya Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, dengan segala kelemahan kami, kekurangan kami. Mungkin kami sadari di dalam hidup kami sering sekali tidak lebih menyerahkan diri kepadamu sepenuhnya. Kami lebih mengandalkan logika kami lebih mengandalkan kekuatan kami tidak memberikan kesempatan kepercayaan bagi orang-orang di sekeliling kami untuk membantu kami lebih memaksakan diri kami merasa lebih percaya diri, dan kami tidak memberikan peluang untuk mengandalkan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami, sehingga sering sekali di dalam hidup kami merasakan kekecewaan. Kami sering sekali merasakan begitu susah dan begitu menyakitkan perjalanan hidup ini. Kami sering patah semangat, kami sering gampang pesimis, khawatir, frustasi, dan sering meneteskan air mata ketika menjalani hidup ini. Tapi melalui peringatan akan turunnya Roh Kudus yang kami rayakan pada malam hari ini, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, bahwa roh yang Engkau berikan kepada kami bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, roh yang akan membimbing kami agar kami bisa mengenali diri kami, bahwa kami memiliki kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Roh yang mengajarkan kami akan banyak hal dan membawa kami ke jalan yang benar. Roh yang selalu menghibur kami ketika kami sedih, meratap, dan ketika kami pusing dalam mengambil keputusan. Roh itu pasti akan menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga kami bisa memutuskan keputusan yang terbaik dan tidak berdampak yang buruk bagi kami. Terima kasih Tuhan, pemberian-Mu begitu berharga di dalam hidup. Kau selalu menyertai kami melalui Roh-Mu. Kau selalu memberkati apa yang kami kerjakan dan lakukan. Engkau selalu menguatkan kami, melepaskan kami dari segala mara bahaya. Engkau juga Tuhan yang selalu memberkati setiap pekerjaan kami dan mendapatkan berkat-Mu yang cukup kepada kami, agar kami bisa juga berkati dan menjadi saluran berkat-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga bisa mempergunakan berkat-Mu Tuhan, sehingga berkat-Mu dapat kami rasakan diterima dan menjadi kemuliaan bagi nama. Berkati seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, dekat maupun yang jauh, anak-anak kami, orang-orang yang kami sayangi, orang-orang yang membenci kami. Berkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir di bait-Mu ini, maupun juga yang sedang mendengarkan, menyaksikan siaran ini melalui aplikasi YouTube. Tuhanlah yang bersama mereka semua. Tuhanlah yang memberikan apa yang mereka
butuhkan, perlukan di dalam hidup mereka sehari-hari. Tuhan jugalah Tuhan yang menjauhkan mereka dari segala sakit dan mara bahaya. Berkati gereja kami Tuhan, pimpinan gereja kami maupun pemerintah kami. Jika kami nanti akan memasuki keadaan seperti semula, Tuhanlah yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami berhikmat dalam mengambil langkah-langkah sehingga bisa menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala penyakit. Kaulah Tuhan yang memberkati negara kami. Berikanlah dengan cepat Tuhan kondisi negara kami ini Tuhan, yang kami rindukan. Kami dapat kembali beribadah, kami dapat kembali bersekolah, dan kami dapat kembali bekerja seperti semula. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu.
Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan, diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, berilah kekuatan kepada orang yang lemah, sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemooh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja serta mereka, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami, Parhalado HKBP Pos Parmingguan Lipo Karawaci, mengucapkan selamat Hari Pentakosta yang kedua untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.